Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan video dari IPSI Education. Nah, di video kali ini, Kak Rizky mau ngajak kalian semua yang ada di kelas 12 untuk persiapan nih ujian UTBK SBMPTN tahun 2021 dengan mengulas tahun 2019 dengan mata pelajaran matematika. Nah, soalnya seperti ini. Nah, ini dia soalnya adik-adik. Katanya, di dalam kotak 1 terdapat 9 bola hitam dan 3 bola kuning. Di dalam kotak 2 terdapat 6 bola hitam dan 5 bola kuning. Jika dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan tanpa pengembalian, maka peluang terambilnya 1 bola hitam adalah, nah ini dia soalnya adik-adik. Kalau kita gambarkan seperti ini, kotak 1 ini ada 9 bola hitam dan 3 bola kuning, sedangkan di kotak 2 terdapat 6 bola hitam dan 5 bola kuning. Oke? Oke, nah sekarang kita kerjain ya adik-adik. Nah, kalau ngerjain soal peluang ini, kita harus tahu dulu kira-kira kemungkinan apa sih yang muncul. Nah, yang pertama, kalau kita mau ngambil 1 bola hitam, gini-gini. Jadi, di dalam kotak ini akan kita ambil 2 bola. Oke, dan di kotak ini akan kita ambil 2 bola juga, tapi yang diminta adalah hanya 1 bola hitam saja. Oke, nah yang pertama kita tahu dulu nih kemungkinan yang pertama pasti akan seperti ini. Kita akan terambil 1 bola hitam dari kotak 1 atau 1 bola hitam dari kotak 2. Nah, kita buat yang pertama yang namanya kasus 1. Kasus 1 ini akan terambil, contoh ya, ini adalah terambil 1 bola hitam dari kotak 1. Nah, dari kotak 1, kemudian terambil 1 bola hitam dari kotak 1, tapi di dalam kotak tersebut harus diambil 2 bola. Maka di sini ada lagi kemungkinan. Harus kita tulis 1.1. Yang pertama adalah hitam dulu yang terambil. Oke, kemudian baru kuning. Kenapa? Karena harus ada 2 bola yang diambil dalam kotak 1. Kemudian kemungkinan lainnya adalah kuning dulu baru si hitam yang terambil. Kuning dulu yang terambil. Oke, 1 bola kuning baru kemudian diikuti dengan hitam. Baru terambil bola hitam. Nah, ini kasus 1. Itu untuk kotak 1. Ini adalah untuk kotak 1. Oke, sedangkan di kotak 2-nya akan terambil langsung saja karena hitam hanya akan diambil dari kotak 1 karena yang diminta adalah 1 bola hitam saja. Berarti kalau gitu yang terambil di kotak 2 adalah kuning semua. Karena akan diambil 2 bola maka dua-duanya adalah bola kuning. Jadi terambil 2 bola kuning. Oke, ini adalah dari kotak 2. Ini untuk kemungkinan yang paling mungkin di kasus pertama. Nah, sekarang Kak Rizky buat lagi kasus kedua. Jadi untuk mengerjakan soal peluang ini, kalian harus tahu besar kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya adik-adik. Nah, untuk yang kedua, kasus yang kedua ini sama dengan kasus 1 tapi sebaliknya. Terambil 1 bola hitam ini dari kotak 2. Atau kita tulis dulu kalau yang terambil dari kotak 1 adalah 2 bola kuning. Terambil 2 bola kuning. Oke. Nah, ini tapi dari kotak 1. Gitu ya. Nah,
Karena di kotak 1 yang terambil semuanya adalah kuning, maka si hitam yang diminta akan terambil dari kotak 2. Terambil terambil 1 bola hitam. Nah, ini dari kotak 2 ya adik-adik. Sama persis dengan kasus yang satu. Karsi buat poin lagi di sini namanya 2.1. Kalau yang pertama ini yang terambil bola hitam dulu. Gitu ya. Baru bola yang keduanya adalah si kuning. Nah, kemudian bisa juga yang terambil di kotak 1 ini adalah si kuning dulu. Baru si hitam yang terambil. Oke, nah ini kemungkinan yang terjadi di kotak 2 untuk kasus 2. Jadi kemungkinannya ini adalah sama, tapi hanya perbedaan pengambilan di kotak mananya, gitu ya adik-adik ya. Ini adalah besar kemungkinannya. Sekarang kita lanjutkan gimana sih cara menuliskan kasus ini semua dalam sebuah rumusan matematika. Oke, harus kita lanjutkan di sini karena tidak muat. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama adik-adik. Oke, kasus yang pertama. Nah oke, sekarang kita mulai dari kasus 1 adik-adik ya. Terambil 1 bola hitam dari kotak 1 dengan kemungkinan yang 1.1 adalah terambil hitam dulu, baru kuning. Hitam 1 baru kuning. Hitam dulu baru kuning, maka PHK. Kariski namakan itu adalah PHK. Sekarang karena pengambilan bola itu tidak memerhatikan urutan, maka dia bukan pakai permutasi tapi dia pakai kombinasi. Oke? Kombinasi. Oke, yang pertama akan kita untuk pengambilan si bola hitam ya. Ketersediaan bola hitam adalah 9. Nah, tapi yang akan kita ambil hanyalah 1, maka 9 kombinasi 1. Dibagi dengan ketersediaan total bola dalam kotak 1. Oke? Total bola yang ada di kotak 1 adalah 12. Tapi yang akan diambil hanyalah 1 untuk si hitam. Nah, kita kali. Oke? Jadi kalau hitam dan kuning atau hitam lalu kuning, maka penulisannya adalah perkalian. Sekarang untuk si kuning, maka kombinasi dari ketersediaan kuning adalah 3 dan yang akan diambil hanyalah 1 dibagi ketersediaan total bola dalam kotak tersebut. Kombinasi yang tadinya bola tersedia 12, karena sudah diambil hitam 1, maka sisanya tinggal 11. Oke, nah ini gampang ya adik-adik, ini langsung 9/12 kali dengan 3/11. Oke, kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 9/44. Oke, sekarang untuk yang poin 1.2. Kalau peluangnya adalah si kuning dulu baru hitam, maka kombinasi kuning tadi ketersediaannya adalah 3, yang diambil 1 dibagi dengan ketersediaan seluruh bola 12 dan 1. Oke, dikalikan dengan sekarang pengambilan si hitam. Kombinasi ketersediaan si hitam ada 9, 1 dibagi dengan ketersediaan total semua yang sudah ada. Yang tadinya 12, karena sudah diambil 1, maka sisa 11. Nah, hati-hati ya penggunaan yang ini adik-adik, karena di dalam soal dituliskan kalau tidak ada pengembalian bola. Maka yang tadinya 12 sekarang sisa 11.
Ini 3 per 12 kali dengan 9 per 11. Oke, Karski sederhanakan. Maka ini 9 per 44. Nah, sekarang untuk terambil satu bola hitam dari kotak 1, ini Karski sebutkan peluangnya adalah PHK. Gitu ya, karena kemungkinannya ada 2, maka dijumlah. Tambah PKH. 9 per 44 ditambah 9 per 44 adik-adik. Oke, nah maka ini sama dengan 44 dan ini 18. Kita sederhanakan menjadi 9 per 22. Oke, itu untuk kasus pertama, tapi untuk bagian yang kotak 1. Sekarang kita lanjutin ke kotak 2. Karena si hitam sudah terambil dari kotak 1, berarti yang akan terambil dari kotak 2 hanyalah kuning semua. Maka langsung terambil 2 bola kuning. Karski sebutkan di sini poinnya adalah 1.3 gitu ya adik-adik. Maka namanya adalah PKK. Oke, karena dua-duanya yang terambil adalah si kuning. Oke, lanjut lagi. Kombinasi ketersediaan kuning di kotak 2 adalah 5 buah dan akan kita ambil 1. Oke, nah ketersediaan total adalah seluruh bola ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Ini ada 11. Nah, oke. 11 yang diambil adalah 1. Lagi, karena tadi kuning sudah diwakilkan oleh ini, kuning yang satunya, maka ketersediaan bola kuningnya sekarang adalah 4. Karena tidak ada pengambilan, ya. 1, oke. Nah, ini kombinasi 10 dan 1. 10 karena tidak ada pengembalian, oke. Maka ini menjadi 5 per 11 dikali dengan 4 per 10. Kita sederhanakan. Oke, itu belum selesai adik-adik ya. Kasus 1, ini tadi dari kotak 1 ya. Dari kotak yang ke-1, sedangkan ini dari kotak yang kedua. Maka peluang di kasus 1, Karski namakan P kasus 1. Adalah, nah ini dari yang kotak 1 tadi kita dapatkan 9 per 22 gitu ya, dikali dengan ini peluang dari kotak 2 per 11. Oke, sekarang Karski sederhanakan, maka jadi 9 per 121. Nah gitu ya adik-adik ya, semoga mudah dipahami. Nah sekarang kita lanjut ke kasus 2. Ingat, kasus 2 ini sama dengan kasus 1, hanya saja pengambilannya yang terbalik. Oke, maksudnya terbalik seperti ini. Sekarang kita masuk ke kasus 2. Ingat-ingat ya, tadi kasus 2 seperti apa? Nah, kasus 2 ini, di yang pertama ini adik-adik, di kotak 1 ini ya, ingat, akan terambil 2 bola kuning ya, maka namanya PKK. Oke, ini Karski namakan poin 2.1 supaya mudah ya. Kembali lagi sekarang, kombinasi ketersediaan kuning di kotak 1 ya, 3. Oke, yang diambil adalah 1, tapi ketersediaan seluruh bola adalah 12, yang diambil adalah 1. Oke, itu kuning yang pertama. Sekarang kuning yang kedua. Kombinasi, tadinya ada 3, diambil 1, maka sisanya adalah 2. Oke, yang diambil 1, kombinasi. Tadinya bolanya ada 12, sudah diambil 1, maka sisa
11, kombinasi 1. Langsung ya adik-adik ya. 13 per 12 dikali 2 per 11. Oke? Oke, Kak Rizky sederhanakan, maka jadi 3 per 66. Nah, ini kotak 1. Sekarang kita masuk ke kotak 2 adik-adik. Kak Rizky namakan poinnya 2.2. Nah, sama seperti kasus 1 tadi. Sekarang yang diambil tuh hitam dulu baru kuning. Tapi dari kotak 2 ya. Hitam dulu baru kuning. Tapi di kotak 2. Maka kombinasi ketersediaan hitam adalah 6. Ya, diambil 1. Lagi dengan kombinasi ketersediaan seluruh bola di kotak 2 adalah 11. Nah, sekarang diambil yang kuningnya. Kombinasi kuningnya ada 5. 1 per ketersediaan bola sekarang hanyalah 10, benar. Oke, 6 per 11 kali 5 per 10. Kak Rizky sederhanakan. Oke, maka ini adalah 3 per 11. Ya, ini juga bisa kita sederhanakan ya adik-adik. Jadi berapa? 1 per 22. Oke. Sekarang kemungkinan kedua dari kotak 2. Kak Rizky namakan 2.3. Namanya PKH. Sekarang kuning dulu, baru si hitam. Oke, ketersediaan kuning 5 akan diambil 1. Ya. Dan keseluruhan bola ada 11. Tapi yang diambil 1. Sekarang lanjutkan dengan si hitam. Oke, ketersediaan hitam ada 6. Diambil 1. Tapi ketersediaan seluruh bola hanyalah tinggal 10. Nah, maka sekarang menjadi 5 per 11. Gitu ya, dikali dengan 6 per 10. Harus disederhanakan lagi. Maaf, ini dengan ini. Dan ini dengan ini. Maka 3 per 11. Nah, sekarang dari kotak yang kedua ini saja peluangnya harus kita jumlahkan karena ada 2 kemungkinan. Sama dengan kasus 1 tadi. PKH. Oke ya, 3 per 11 kita tambah dengan 3 per 11. Adalah 6 per 11. Oke, itu untuk yang kemungkinan kedua dari kotak 2. Sekarang di kasus 2 ini harus kita kalikan adik-adik. Nah, karena sudah tidak muat, kita langsung pindah ke sebelah sini ya. Ini kita catat baik-baik ya, P kasus 1. Oke, Kak Rizky pindahkan di sini P kasus 1, Kak Rizky pindahkan supaya tidak membingungkan. Itu adalah 9 per 121 ya. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan P kasus 2. Oke, P kasus 2 itu apa adik-adik? Ini. Dari kotak pertama adalah 1 per 22. Ya. Dan di kotak yang kedua adalah 6 per 11. Oke, maka ini kalau disederhanakan menjadi 6 per 242. Ya, kalau disederhanakan ini jadi 3 per 121. Gitu ya. Nah, ini baru P di kasus 1 dan kasus 2. Maka yang dinamakan peluang terambilnya satu bola hitam tinggal kita jumlahkan. P kasus 1 ditambah P kasus 2. P1 bola hitam terambil. Ya, dari soal dan kasus yang ada adalah
9 per 121 ditambah 3 per 121. Hasilnya adalah 12 per 121. Oke? Nah, coba kita cek di pilihan gandanya. Coba cek di jawabannya, ada nggak jawabannya? Ada ya? Pilihannya adalah A, 12 per 121. Nah, itu dia pembelajaran mengenai soal UTBK Matematika kita hari ini. Semoga adik-adik mudah paham dan cepat mengerti. Dan mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel IPSI Education. Nah, nantikan video dari IPSI Education selanjutnya. Sampai jumpa.